Lu pernah nggak ngerasa kayak dunia tuh kebanyakan noise? Scroll dikit di medsos, isinya orang sukses semua. Lu baru bangun tidur, belum ngopi, udah disambut video motivasi yang bilang, bangun jam 4 pagi, biar hidup lu sukses. Terus lu lihat ke diri sendiri, bangun jam 8 aja udah berasa pencapaian. Dan di situ muncul pikiran kecil. Kayaknya gue gagal deh. Tapi siapa sih yang bilang hidup harus selalu on fire? Kenapa sih di tengah dunia yang sibuk banget, kita nggak boleh tenang aja dulu? Hai, selamat datang di Logika Tenang. Di sini, kita nggak nyuruh lu jadi orang super sibuk, nggak maksa lu harus healing setiap hari, tapi ngajak lu buat ngehidupin pikiran yang tenang di tengah kekacauan. Tema kita hari ini, tenang di tengah kekacauan. Atau bahasa kasarnya, gimana caranya tetap waras ketika dunia dan pikiran kita sendiri kayak nggak kasih jeda buat nafas. Bagian pertama, dunia yang bikin kepala berisik. Lu sadar nggak sih, hidup sekarang tuh kayak race yang nggak kelar-kelar. Kerja, ngejar target, ngejar validasi, dan bahkan pas kita istirahat pun, kita tetap ngerasa harus produktif. Kayak, gua harus baca buku biar nggak ketinggalan. Gua harus posting biar eksis. Gua harus ikut tren biar nggak dibilang ketinggalan zaman. Padahal ya, kadang kita cuma butuh diam. Cuma duduk, minum kopi, dan dengerin diri sendiri. Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoik, pernah bilang, ketenangan berasal dari dalam diri, jangan bergantung pada hal di luar. Dan itu ngena banget sih. Karena faktanya, semakin kita ngejar ketenangan dari luar, likes, pujian, pengakuan, semakin kita jauh dari ketenangan yang sebenarnya. Bagian kedua, reaksi versus respon. Gue pernah ngerasa kayak dunia ini melawan gue. Kayak semua hal kecil tuh bisa bikin emosi. Macet, kesal. Orang nyolot, kesel juga. Ada yang nggak balas chat, overthinking. Sampai akhirnya, gue sadar. Gue nggak bisa ngontrol dunia. Tapi gue bisa ngontrol gimana gue nanggepin dunia. Itu esensi stoikisme, bro. Bukan jadi orang yang cuek, tapi jadi orang yang sadar kapan harus peduli, kapan harus bodo amat. Kayak misalnya, lu lagi kerja keras, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Lu bisa marah, bisa nyelain keadaan, atau lu bisa bilang, ya udah, gue udah ngelakuin yang bisa gue lakuin, sisanya bukan di tangan gue. Itu bukan pasrah, itu damai dengan realita. Dan kadang, justru di situ letak kekuatannya. Bagian ketiga, tenang bukan berarti pasif. Kadang orang salah paham. Dikiranya kalau kita tenang, berarti kita nggak ambisius. Padahal tenang tuh bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Tenang tuh artinya lu ngelakuin sesuatu tanpa kehilangan diri lu sendiri. Lu tetap maju, tapi nggak kebawa arus panik. Kayak nelayan di laut. Dia nggak bisa ngatur ombak, tapi dia bisa ngatur arah layar kapalnya. Kehidupan juga gitu. Lu nggak bisa kontrol semua yang terjadi, tapi lu bisa kontrol gimana lu nyetir reaksi, gimana lu respon setiap badai yang lewat. Bagian keempat, saat dunia berantakan, fokus ke diri. Kadang kita terlalu fokus ke hal yang di luar diri. Politik, gosip, drama kerjaan, komentar orang. Padahal, hal-hal itu cuma bikin kita makin jauh dari kedamaian. Coba deh, sekali-sekali matiin HP sejam. Keluar, lihat langit sore. Rasain angin.
hirup udara. Dunia nggak akan runtuh cuma karena lu nggak online 1 jam. Itu momen kecil buat balik ke sekarang. Karena seringkali sumber stres kita bukan apa yang terjadi sekarang, tapi pikiran kita yang lari ke masa lalu dan masa depan. Tenang di tengah kekacauan tuh bukan berarti nggak punya masalah, tapi lu punya jarak antara diri lu dan masalah lu. Lu lihat masalah itu dari luar, bukan dari dalam badai. Jadi, mungkin malam ini, kalau kepala lu lagi penuh, gak usah buru-buru cari solusi. Duduk aja dulu. Tarik nafas, rasain tenangnya nafas lu sendiri. Karena mungkin hidup gak butuh selalu dimengerti. Kadang cukup dijalani dengan tenang. Dan kalau dunia terasa kacau banget, ingat, bukan tugas lu buat benerin dunia. Tugas lu cuma buat menjaga diri lu tetap tenang di dalamnya. Terima kasih udah dengerin sampai sini. Kalau lu ngerasa video ini ngebantu lu sedikit lebih tenang, follow aja channel Logika Tenang. Biar tiap minggu kita bisa ngopi bareng, ngobrol hal kecil yang bikin hidup nggak seberisik itu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ingat, kadang logika paling kuat adalah yang tenang.